Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Iya, syukurlah jika kalian baik dan dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, minta tolong Ibu, mana ketua kelasnya, silakan ke depan nak, Fajar. Bu pimpin doanya. Ya, sini. Iya. Siap, siap. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fajar sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, Ibu absen dulu ya. Ahmad Fauji. Ibu. Ibu Aidil Hafiz. Aini. Anggit. Bagus. Dayang. Dewi. Dea. Dwi. Evi. Yusa. Rehan. Ririn. Rizky. Sauma. Silva. Zahara. Saskia. Hadir Bu. Ardina. Putri. Neti. Kela. Kela Damara. Diva. Ainun. Tiara. Riti. Suci. Fajar. Iya, dari semua ya berarti ya. Oke, baiklah. Coba lihat sampah yang ada di bawah mejamu. Coba perhatikan. Kalau ada sampah di dalam laci meja, tolong dibuang ya, periksa. Ya. Nah, coba Ibu tanya, apakah suasana kalian hari ini? Semangat? Semangat. Coba dulu kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri dulu semua, berdiri. Berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Iya. Nah, ikuti jari Ibu. Ikuti jari Ibu. Semua. Ikuti jari Ibu. Kalau dia berputar ke kanan, berarti kamu ikut ke kanan, ya. Kalau putar ke kiri, berarti putar ke kiri. Bisa? Coba. Oke, putar ke kanan. Putar ke kiri. Jangan cepet-cepet saya. Lambat loh. Nah, putar ke kiri. Iya, oke. Nah, coba pegang kening. Kening, nah berarti nggak perlu konsentrasi, berarti belum konsentrasi. Oke, kita ulang lagi. Ayo, putar lagi ke kanan. Lihat jari saya, jangan yang lihat, kamu kidal. Kanan, kalau kidal nggak masalah. Ayo putar, kanan, putar.
akan rekonsiderasi. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Oke ya. Berarti seragamnya coba. Oke, lengkap semua. Nah, coba ibu lihat perlengkapan alat tulis kalian ya. Cetaknya. Coba buka buku cetaknya nak, halaman 128. Iya, buka semua halaman 128. Sudah? Nah. Oke ya, berarti udah lengkap semua. Nah, coba kalau kita bernyanyi dulu ya. Coba Arjuna ke depan. Silakan berdiri lagi nak. Buka mulut ya. Indonesia tanah air beta. 1, 2, 3 ya. Ya, terima kasih Juna. Materi yang kemarin, yang minggu lalu, apa itu? Dampak positif globalisasi. Ya, pintar anak-anak ibu. Nah, materi kemarin mengenai dampak globalisasi. Coba, siapa yang tahu apa itu dampak positif globalisasi? Saya Bu. Ya, silakan nak. Dampak positif globalisasi yakni 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Iya, benar ya, kayak Damara. Nah, syukurlah ibu sangat senang sekali ternyata kalian masih ingat materi yang kemarin. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini adalah kelanjutan dari materi dampak positif globalisasi, yaitu dampak negatif globalisasi. Baiklah, ibu akan share video pembelajaran tentang dampak negatif globalisasi. Silakan disimak ya nak ya. Globalisasi selain menjadi peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Apa saja sih dampak negatif dari globalisasi? Mari kita bahas satu persatu. Dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika? Iya, karena bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga
banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau yang biasa disebut dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Adapun cirinya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Adapun contoh dari demoralisasi antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan yang lainnya. Dampak selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Kenakalan remaja atau yang disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dampak negatif yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan
Jadilah murid dari timur yang cerdas. Kutipan dari Tan Malaka. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang dampak-dampak dari globalisasi kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan PowerPoint ya mengenai dampak negatif globalisasi. Coba perhatikan. Nah, coba siapa yang bisa menganalisis gambar yang ada di slide PowerPoint? Ya, Fajar, silakan nak. Dampak globalisasi. Salah satu contoh dampak negatif globalisasi yakni beberapa anak menggunakan handphone tidak peduli dengan keadaan di sekitar ibu. Iya, bagus sekali ya Fajar ya. Nah, adapun tema kita pelajaran hari ini adalah dampak globalisasi dan subtemanya adalah dampak negatif globalisasi. Oke. Nah, coba lihat gambar yang ada di slide. Ya, kalian bisa. Ya, nah. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi ini adalah salah satu dampak negatif globalisasi dengan rambut dipirang-pirangi, diwarna-warnain. Kalau rambut orang Indonesia, kita orang Timur kan selayaknya warna apa? Hitam. Iya, tengok gayanya pang. Pernah lihat orang Barat kan? Di mana? Di mana? Ya maksudnya di mana? Di YouTube, ya kan? Ya, semuanya kita pelajari dampak apa positif globalisasi kan di televisi, ya. Apalagi kira-kira contoh dampak negatif globalisasi yang meniru ke barat-baratan yang tadi udah dijelaskan di awal, yaitu apa tadi nama istilahnya? Iya, westernisasi. West itu kan bahasa barat, artinya ya barat ya. Nah, selain itu juga baju kurang bahan, bolong-bolong. Ada di sini yang punya baju kurang bahan. Nah, itu ada di sekitar kita nak kejadian ya. Kemudian coba apalagi contohnya yang bersifat ke barat-baratan selain rambut diwarnai, baju bolong-bolong, apalagi? Iya, makanan ya, dari makanan. Contohnya apa makanan dari barat? Iya, spaghetti itu dari Italia. Ya kan, iya sushi. Enggak lah, sushi kan dari Jepang. Ya. Enggak, bukan. Apa lagi? Spaghetti, iya, burger. Awas keselio lidahmu Juna. Steak, iya, steak and steak. Nah, selain makanan, apa lagi? Selain makanan, pasti ada. Kalau ada makanan pasti ada minuman. Iya, minuman. Apa minuman yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Coca-Cola. Lo Coca-Cola. No. Orang barat kan minumnya apa? Iya, bir. Nah, kalau kita apa? Aduh, itu dia. Ada di sini kan? Ada. Itu dia.
minum tua. Jalan, pulang. Dekat rel kereta api habis tabrak sama wanita mati. Tengok kan? Ya itu bukan sifat orang Indonesia. Tuh jangan ditiru. Pasti ada nih. Ada yang udah pernah minum tua? Nggak ada. Nggak ada. Pernah nengok tua? Nggak. Apa warnanya? Putih. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Nengok langsung atau nengok dari TV? Nengok aja ya, jangan diminum ya. Ini laki-lakinya nih, ya? Iya itu nggak bagus tuh. Oke. Nah berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif globalisasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan dampak positif dan negatif globalisasi dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan hasil diskusi kelompok mengenai dampak negatif globalisasi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan kelompok mengenai dampak negatif globalisasi. Nah, sekarang kita masuk materinya, yaitu dampak negatif globalisasi. Nah, ini dia, westernisasi. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Nah, selain minuman, apalagi coba kira-kira nak pakaian, makanan, minuman, gaya rambut, gaya hidup. Contohnya apa? Nah, pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas yang kemarin, narkoba. Itu kan dari luar negeri. Orang Indonesia suka ikut-ikutan. Padahal itu tidak baik. Nah, untuk mengkonsumsi narkoba, mereka terlebih dahulu mencoba untuk merokok. Itu mulanya. Enggak. Jangan kita udah langsung nyoba narkoba, enggak. Diawali dengan rokok. Ada sih yang udah pernah merokok? Jangan ya, enggak bagus itu untuk kesehatan. Coba lihat, westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya bangsa barat. Itulah dia tadi Eropa dan Amerika. Banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau dicermati, gaya hidup bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Ada beberapa gaya hidup orang barat yang bisa kita ambil, ada. Cuman sepertinya banyak yang tidak cocok. Oke. Nah, berikutnya yang kedua yaitu demoralisasi. Nah, ini dia. Coba. Nah, ada yang mau menanggapi tentang demoralisasi? Apa itu yang dimaksud demoralisasi? Ada yang tahu? Coba. Ya, silakan. Tiara. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya akan prosesnya akhlak atau moral. Iya, bagus ya. Nah, ada yang mau menanggapi tentang menganalisis gambar demoralisasi seperti yang telah disebutkan teman tadi? Oh iya, Pang. Ciri-ciri dari demoralisasi ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya pembunuhan, perampokan, korupsi, dan pergaulan bebas, Bu. Iya, ini dia contohnya ya, demoralisasi, perampokan, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Lihat, itu dia ya, yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kesenjangan sosial ekonomi. Nah, siapa yang dapat menganalisis gambar di slide? Saya, Bu. Iya, silakan Saskia. Adanya perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam bidang sosial ekonomi. Di dalam gambar terlihat jelas nampak bangunan gedung yang menjulang tinggi dengan bangunan yang kumuh sekitar
sekitarnya. Iya, bagus sekali ya Saskia ya. Coba lihat. Nah, situ ada gedung pencakar langit. Di bawahnya coba lihat daerah kumuh. Nah, ini dia. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Jadi dia tidak adil ya, tumpang tindih ya, berat sebelah. Oke, nah berikut coba lihat dampak negatif globalisasi tentang kriminalitas. Siapa yang bisa menganalisis gambar di slide? Saya Bu. Iya, silakan. Dipa. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan lain-lainnya. Iya, itu dia ya. Nah, kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum ya, seperti lihat pada slide penculikan, mutilasi, korupsi, penipuan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya pencemaran lingkungan yang kelima ya, dampak negatif globalisasi. Nah, oke. Siapa yang bisa menganalisis gambar tersebut? Saya Bu. Iya, silakan Arjuna. Pada gambar terlihat bahwa dampak negatif globalisasi pencemaran lingkungan yaitu pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Iya, coba kita lihat. Ada banyak sampah ya di gambar tersebut di mana itu? Di laut atau di sungai? Di laut. Kan jadi jelek ya. Laut yang tadinya warnanya biru, hijau toska. Jadinya coba lihat. Jadi jelek, bau ya. Nah, itu dia. Nah, pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan dari proses globalisasi telah membawa perubahan lingkungan alam. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Nah, ini termasuk pencemaran apa? Air. Oke, bagus sekali Natina ya. Nah, yang berikutnya kenakalan remaja. Coba lihat siapa yang bisa menganalisis gambar. Nah, ini dia. Oke. Ya, silakan. Jadi Tersebut menggambarkan bahwa dalam masyarakat ada berbagai aksi yang dilakukan oleh remaja seperti dengan coret-coret blok, merokok, tawuran, narkoba, dan perundungan. iya, nah lihat di slide coba. Nah, itu ada mencoret-coret tembok. Ya, istilahnya itu adalah vandalisme namanya ya. Siapa yang pernah melakukan ini di sekitar rumahmu? Artinya kreatif sih memang, cuman ya jangan ini juga ya. Iya, di tempat umum benar. Nah, berikutnya di gambar di sampingnya ada tawuran. Ya, itu obat-obatan berarti dia narkoba, kemudian ada rokok, dan yang terakhir perundungan atau bullying. Nah, ini lagi heboh-hebohnya, lagi happening tentang bullying atau perundungan. Tolong ya, jangan itu dilakukan ya, tidak boleh. Nah, menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Jadi, ingat aja kok yang kenakalan remaja perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Nah, yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Nah, coba lihat siapa yang bisa yang menganalisis gambar di slide. Ya, silakan. Kela. Gambar dampak negatif globalisasi individualisme yang semakin tinggi yaitu beberapa orang menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya, Bu. Iya, bagus sekali ya. Coba lihat dulu. Coba. Nah, saking ngerinya lah dampak negatif globalisasi. Ada orang minta tolong di kolam renang, tengok tinggal tangannya
aja. Orang sibuk dengan urusannya, kesibukannya masing-masing. Itulah. Mungkin di tempat tinggalmu mungkin udah ada sebahagian yang seperti itu ya. Kalau dulu jiwa tolong menolongnya guyup, ya kan? Cepat gitu. Sekarang itulah namanya perkembangan zaman sudah masuk pengaruh asing masuk ke dalam negara Indonesia ya. Lihat, nah ini yang terbuat juga. Nah, pernah tidak mengalami seperti ini dengan ada gambar di slide? Iya kan? Kalian makan nongkrong di kafe, udah nggak ada lagi cakap-cakap, sibuk. Jadi untuk apa nongkrong, nongki, duduk di kafe, di makan bakso, untuk apa ya kan? Iya, bagus nggak usah. Di rumah pun gitu. WA-WAan sama bapak mama, bapak anak ya, mama anak, ya kan? Ngeri, udah nggak berfungsi lagi. Nah itu dia, tolong ya kalaupun ada dampak globalisasi ya diambil yang bagusnya, yang jeleknya tidak diambil atau dibuang. Nah, individualisme bisa disebut perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan kepentingan orang lain. Nah, ini dia. Oke, coba dulu beri tepuk tangan kepada kelas 9. Nah, baiklah, karena materi ini sudah kita pelajari bersama-sama, maka kita akan membentuk kelompok. Silakan kelompoknya masing-masing. Saya dulu ya. Oke ya. Dengarkan ya kelompoknya ya. Kelompok 1, Ahmad, Aidil, Aini, Anggi, Dayang, Dewi, Dea. Kelompok A maksudnya, maaf ya. Kelompok B, Dwi, Epi, Irsa, Rehan. Kelompok C, Ririn, Lupita, Rizky, Salma, Silva. Kelompok D, Saskia, Anjuna, Putri, Neti, Kela, Dipa, Ainun, Priti, dan Suci. Iya, silakan nak untuk kelompoknya masing-masing bergabung dengan kelompok kalian ya. Silakan. Nah, ada milik siapa di situ? Sama teman sekelompoknya, kalau nggak tahu tanya, diskusi, kalau nggak tahu bisa ditanyakan sama ibu ya. Ya silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit.
menggambarkan apakah gambar di atas. Itu tugasnya Sandra. Terus yang kedua, apa penyebab kenakalan remaja dari gambar di atas. Itu tugasnya Saskia. Yang ketiga, apa dampak kenakalan remaja dari gambar di atas. Itu tugasnya Ainur. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana sebaiknya upaya mengatasi kenakalan remaja dari gambar di atas. Itu akan saya cari diskusikan sama teman sampingnya ya. Oh ya, kemarin ibu suruh bawa handphonenya kan? Ya, keluarkan handphonenya nak untuk mencari referensi dan resume ya. Biar banyak sumber kita, baik dari buku paket atau buku di internet, mak. Udah mana? Sebagai upaya mengatasi kenakalan remaja gimana? Contohnya misalnya bisa saja tidak ingin mengikuti tawuran, tidak mengikuti dan nilai lain yang bikin kenakalan remaja lah, tidak merokok seperti itu.
seperti yang kalian alami lah di dalam kelas. Gimana? Ayo coba. Coba tanya sama diri sendiri. Gimana caranya supaya nggak mencontek? Percaya diri. Iya, mau salah mau benar, ya udah percaya aja. Yang penting kita yang mengerjakan sendiri. Urusan salah benar itu nomor 2. Kalau salah ya udah aku percaya itu jawabanku kok, kan gitu kan. Ya udah, percaya diri yang pertama. Nah, yang kedua ya harus berlaku jujur. Iya. Coba hasil nyontek, puas nggak? Senang nggak? Kalau nggak kan? Nah, itu dia nilai 100. Kok saya pribadi saya nggak senang. Ya saya memang ya kalau hasil kerja keras kita walaupun hasilnya nggak bagus ya saya tetap senang karena itu kerjaan saya sendiri, ya kan? Paham? Oke, nah itu salah satunya. Nah, coba cari yang lain. Silakan lanjutkannya. Sekali lagi kita presentasi. Ayo, sekarang kita mulai presentasinya. Kelompok mana yang mau terlebih dahulu mempresentasikan? Silakan. Saya Bu. Oke, kelompok apa itu? Kelompok. Iya. Silakan. Yuna sama siapa? Dibantu temannya 2 orang atau 3 orang? Ya. Nah, kelompok lain tolong perhatikan kelompok B presentase ya supaya dia bisa memberi masukan, tanggapan, pertanyaan ya. Coba perhatikan ya. Ya, silakan Nak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kenakalan remaja. Saya Arjuna, Ade Sandra, Diva Dwi Saskia. Baik, yang akan membacakan soal adalah Ade Sandra dan saya yang akan membacakan jawabannya. Menggambarkan apakah gambar di atas? Gambar di atas adalah kenakalan remaja atau perundungan atau yang disebut dengan bullying. Gambar di atas menggambarkan perundungan atau bullying terhadap anak sekolah. Soal yang kedua, apa penyebab kenakalan remaja dari gambar di atas? Penyebab perundungan atau bullying yaitu merasa bebas di sekolah. Pelaku bullying mengalami perilaku yang keras atau banyak tekanan ketika di rumah, sehingga saat di sekolah dia merasa bebas dan berkuasa, sehingga dapat mendorong pelaku untuk melakukan aksi bully kepada orang yang dianggapnya lemah dan tidak bisa melawan. Membutuhkan pengakuan dari orang lain. Seorang yang dapat melakukan bullying karena merasa takut tersaingi dalam hal apapun, seperti kecerdasan dan kepopuleran, sehingga ia ingin mendapatkan validasi dari banyak orang. Soal yang ketiga, apa dampak kenakalan remaja dari gambar di atas? Dampak perundungan atau bullying, yaitu dampak buruk aksi bullying atau perundungan ini yaitu adalah depresi, rendahnya kepercayaan diri atau disebut minder, pemalu, dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, terpikir atau bahkan berniat bunuh diri. Soal yang keempat, bagaimana sebaiknya upaya mengatasi kenakalan remaja dari gambar di atas? Upaya mengatasi kenakalan remaja atau yang disebut dengan perundungan yakni memberikan dukungan pada anak, menjadi panutan yang baik, membekali anak pengetahuan tentang bullying, mendirikan komunitas anti bullying, ajarkan anak untuk melawan bullying, biarkan anak melakukan hobinya, ciptakan lingkungan penuh kasih sayang di rumah, membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya, minta saksi mata untuk tidak takut melaporkan kasus bullying, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran bullying di antara orang tua.
Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih, kelompok D sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, tanggapan kepada kelompok D? Silakan. Ya, silakan Nak. Neti ya. Pertanyaan saya adalah, coba jelaskan dampak bullying atau perundungan di sekolah. Ya, coba dampak bullying atau perundungan di sekolah ini. Pertanyaan dari Neti bagus sekali ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya. Dampak perundungan atau bullying. Dampak buruk dari aksi perundungan atau bullying ini yaitu adalah depresi, rendahnya kepercayaan diri atau disebut bias, pemalu dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, terpikirnya atau bahkan berniat bunuh diri. Iya, bagus sekali ya jawaban dari Ade. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah, jelaskan upaya mengatasi bullying atau perundungan. Ya, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Putri? Bagus ya pertanyaannya. Ya, Gina. Upaya mengatasi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah adalah memberikan dukungan kepada anak, menjadi panutan yang baik, membekali anak pengetahuan tentang bullying, mendirikan komunitas anti-bullying, ajarkan anak untuk melawan bullying, biarkan anak melakukan hobinya, ciptakan lingkungan penuh kasih sayang di rumah, membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya, minta saksi mata untuk tidak takut melaporkan kasus bullying, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran bullying di antara orang tua. Iya, bagaimana Putri? Sudah jelas? Oke, nah jadi untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kamu, Ibu tanggapi sedikit ya. Dampak negatif bullying bisa mengakibatkan masalah gangguan psikologis dengan masalah fisik. Bullying merupakan tindakan fisik ya, atau kekerasan seseorang atau sekelompok tertentu terhadap orang lain. Nah, sehingga pentingnya peran orang tua untuk terhadap segala aktivitas anaknya sangat dibutuhkan di rumah. Jadi cara mendidik, menjaga perlindungan dengan sebaik-baiknya. Nah, baiklah. Coba dulu Ibu akan memberikan pertanyaan. Coba sebutkan contoh dan dampak kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Kira-kira siapa yang bisa salah satu contoh? Iya, silakan. Contoh kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya adalah bolos sekolah dan dampak, yakni 1. Kerugian waktu. Waktu yang mereka gunakan untuk di sekolah jika hanya digunakan untuk membolos, maka hanya akan membuat waktunya terbuang sia-sia. 2. Tidak mendapat manfaat pelajaran. Jika siswa sering membolos, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat pelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas pelajar. 3. Memberikan pengaruh buruk terhadap siswa lain. 4. Memberikan pengaruh buruk terhadap siswa yang lain. Karena supaya banyak siswa yang mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak baik dan cenderung ikut-ikutan Bu. Iya, jawabannya bagus sekali ya Nadia. Nah, beri dulu tepuk tangan kepada kelompok D ya. Terima kasih. Silakan duduk nak. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pelatihan ya. Nah, coba dikerjakan. Tulis nama dan kelasnya. Ya kan? Nanti berbarengan ya, dikumpul dengan
LKPD-nya. Oke, kerjakan ya. Pas, kerjakan lah, kerjakan. Ayo kerjakan. Oh ya, bentar. Iya. Kerjakan ya. Oke, nanti kalau kurang bilang ya. Ini kurang berapa nanti tuh? Oke, nah, kerjakan. Nah, sambil dikerjakan, coba ada yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan materi pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Saskiana. Kesimpulan materi hari ini adalah dampak negatif globalisasi mencakup mencatup. 1. Westernasi, contohnya pergi ke klub. Westernisasi. Coba. Westernasi, contohnya pergi ke klub malam, gaya rambut kepirang-pirangan, gaya hidup bermewah-mewahan dan sebagainya. Demoralisasi, contohnya pembunuhan, pencurian, korupsi dan pergaulan bebas. Kesenjangan sosial ekonomi, contohnya terjadi di kota besar di mana pembangunan dan modernisasi tidak melaksanakan secara merata dan berimbang. Kriminalitas, contohnya pembuangan bayi, mutilasi, penculikan, penipuan, korupsi, dan lain-lain. 5. Pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. 6. Kenakalan remaja, contohnya perundungan, menyontek, merokok, tawuran, vandalisme, bolos sekolah, dan sebagainya. 7. Individualisme yang makin tinggi, contohnya adalah tidak kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan seperti kaum miskin, Bu. Iya, bagus sekali ya kesimpulan yang diberikan oleh Saskia. Nah, Ibu tambahkan sedikit bahwa perubahan pola hidup ke barat-baratan karena besarnya pengaruh budaya barat melalui berbagai jejaring sosial, mengisi kebudayaan asli bangsa karena pengaruh budaya barat tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya Indonesia yang mengubah pola kehidupan masyarakat.
sekaligus berikutnya. Ya, silakan. Untuk materi yang berikutnya adalah upaya menghadapi globalisasi. Iya, terima kasih. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Nak. Yuk, ini doanya. Sabda, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kelas. Nah, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.